Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita punya dua rekomendasi tema keren ya. Salah satunya tema AMOLED, dan ini asli. Untuk yang tema AMOLED itu keren banget, apalagi buat kalian yang udah menggunakan Xiaomi tipe AMOLED. Ini untuk warna gelapnya pekat banget. Dan oke, sebelum kita masuk ke rekomendasi tema yang pertama ataupun membahas tema secara keseluruhan, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke, jadi di video kali ini kita punya dua rekomendasi tema keren dan kita akan bahas temanya satu persatu. Dan di rekomendasi tema kali ini kita punya temanya itu emang gak tembus nggak ke aplikasi pesan WhatsApp, tapi untuk sistem sebagian besar itu temanya tembus, dan ini udah kompatibel dengan HyperOS TV versi yang terbaru. Dan ini adalah rekomendasi tema yang pertama. Kalian bisa menemukan tema ini dari semua region ya, atau untuk lebih gampangnya lagi nanti untuk link downloadnya aku sertakan di kolom deskripsi. Dan oke, kita mulai aja untuk review dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang cukup simpel ya, widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Untuk font dari widgetnya dia bold ya, agak gelap gitu. Dan untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, nggak ada satupun yang tertinggal, semuanya untuk icon packnya berubah, termasuk untuk icon pack pihak ketiga ataupun third party gitu, semuanya berubah. Untuk di bagian control center pada tema ini juga ada perubahan ya. Oh ya, tema ini kompatibel di dual mode, light mode dan juga dark mode. Jadi kalian bebas nih mau pakai light mode atau mau pakai dark mode, sama aja ya. Tema ini kompatibel secara keseluruhan. Untuk di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal, sayangnya tema ini belum ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Di sini juga ada perubahan ya, kayak transparan, kayak ada semacam gradasi liquid glass gitu. Dan oke, untuk di bagian papan telepon pada tema ini sayangnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk tampilan di bagian kontaknya dan juga di bagian aplikasi pesan sistem. Di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi ini mungkin karena aku pakai HyperOS versi yang terbaru. Kalau kalian masih pakai HyperOS di versi yang di bawahnya aku, saya yakin tema ini masih tembus secara keseluruhan ya. Dan oke, untuk di bagian setelan atau setting pada tema ini sayangnya di sini nggak ada perubahan ya. Coba kita rubah jadi mode terang ya. Kayak di mode terang, apakah tema ini ada perubahan? Ya sama aja ya, walaupun mode terang ataupun mode gelap, di bagian sini emang nggak ada perubahan nih. Dan oke, untuk di bagian kontrol volume tema ini udah ada perubahan ya, walaupun emang masih baku gitu ataupun nggak transparan gitu ya untuk di bagian kontrol volumenya. Dan untuk di bagian tentang telepon, logo dari HyperOS di sini belum ada perubahan nih. Di sini nggak ada perubahan sama sekali untuk di bagian logonya. Dan oke nih, untuk di bagian aplikasi pesan WhatsApp, kita cek dulu ya untuk di bagian aplikasi pesan WhatsApp. Dan untuk di bagian aplikasi pesan WhatsApp, tema ini juga nggak ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Oh ya, disclaimer terlebih dahulu, kalau untuk di bagian tema yang pertama ini, untuk wallpapernya ini nggak aku ganti ya. Dia masih menggunakan wallpaper bawaan dari temanya. Ada widget jam, dua terpisah untuk widget jamnya ya. Ada widget dan juga menitnya, dan untuk warnanya juga berubah ya. Dia warnanya berbeda ya. Ada yang warna biru tua dan ada juga yang warna putih. Untuk di bagian bawah sini ada kalender full selama 30 hari, dan di bagian bawah sini ya, di pojok kanan bawah itu ada perakiraan cuaca. Sayangnya untuk di bagian lock screen itu nggak ada shortcut aplikasi apapun ya, termasuk untuk shortcut di bagian kostumisasinya. Jadi di bagian lock screen dia hanya seperti ini aja. Buat kalian yang ingin merubah tema ini di bagian wallpapernya untuk di bagian lock screen, kalian bisa pergi di bagian setelan ataupun di bagian kostumisasi setting ya. Dan oke, buat kalian yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Violet ya. Untuk ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, hanya 14,4 MB, dan desainer dari tema ini Kartabel ya. Nanti untuk link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema yang kedua. Kalau untuk rekomendasi tema yang kedua, emang sama seperti tema yang pertama ya. Ada beberapa bagian sistem yang emang gak tembus. Tapi saya suka untuk rekomendasi tema yang kedua ini, dia konsepnya AMOLED ya. Jadi untuk warna hitamnya ataupun warna merahnya dia emang tampilannya lebih nyala gitu ya. Dan oke, untuk full reviewnya seperti biasa kita akan mulai dari bagian home screen terlebih dahulu. Di bagian pojok kiri atas nih ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Untuk widgetnya kecil banget ya. Oh ya, untuk wallpaper di tema yang ini udah aku ganti ya. Dan seperti biasa untuk link download dari wallpapernya berserta download dari link temanya nanti aku sertakan di kolom deskripsi. Oke, untuk di bagian icon pack pada tema ini semuanya berubah. Icon packnya keren ya. Icon packnya dia warna-warni gitu ya, menjadikan AMOLED gitu. Dia untuk warnanya cerah-cerah banget dan juga tajam ya. Untuk di bagian control center pada tema ini sayangnya di sini nggak ada perubahan, dan tema ini hanya full compatible di mode gelap ya.
Untuk di bagian papan telepon pada tema ini juga ada perubahan. Untuk di bagian aplikasi pesan sistem juga sama ya. Di sini nggak ada perubahan sama sekali. Dan oke, untuk di bagian setelan pada tema ini udah ada perubahan nih. Walaupun emang untuk perubahan di bagian setelan dia nggak merata ya. Ada beberapa ikon yang masih menggunakan ikon standar untuk HyperOS ya. Tapi ada juga beberapa ikon yang udah mengalami perubahan. Tentang telepon, logo dari HyperOS di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Oh ya, di sini saya udah menggunakan HyperOS versi 2.0.206 ya. Buat kalian yang masih menggunakan versi di bawah saya, coba kalian cek dulu untuk tema ini apakah tembus secara keseluruhan atau emang hanya di beberapa bagian sistem aja yang tembus. Untuk di bagian kontrol volume TP ini sayangnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar ya. Dia untuk tampilannya sudah boncel ya, tapi untuk di lahirnya ataupun baru pertama kali kalian slide dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini juga sama ya, untuk di bagian kontrol volumenya dia baku ya ataupun nggak transparan gitu. Dan oke, kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oh ya, tema ini juga sama seperti tema yang pertama tadi, dia belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Untuk di bagian lock screen, pada dasarnya lock screen-nya dia nggak seperti ini, tapi saya sengaja menggunakan lock screen bawaan dari HyperOS karena saya suka untuk di bagian wallpaper-nya biar ada efek depth effect wallpaper di bagian lock screen-nya, terutama untuk di bagian widget-nya. Dan untuk di bagian lock screen ini nggak perlu kita review ya, karena di sini saya menggunakan tema ataupun bawaan dari lock screen-nya HyperOS ya. Jadi nggak menggunakan tema dari bawaan temanya ataupun lock screen dari bawaan temanya. Dan buat kalian yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul Len AMOLED Neon 2 ya. Dan ukuran file dari tema ini 99,8 MB. Ini untuk ukurannya besar banget ya. Tapi nggak tahu kenapa di HyperOS yang saya gunakan itu nggak ada perubahan sama sekali. Ada beberapa yang perubahan, tapi perubahannya nggak terlalu signifikan ya. Kalian bisa cek untuk HyperOS kalian yang masih menggunakan HyperOS versi di bawah yang saya gunakan. Saya yakin tema ini tembus secara keseluruhan. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Dia pada dasarnya tampilan di bagian lock screen seperti ini, untuk wallpapernya juga seperti ini. Dan itu wallpaper yang aku gunakan baik di bagian lock screen ataupun di bagian home screen itu udah aku ganti ya. Dan nanti untuk wallpapernya ataupun link wallpaper dari temanya nanti aku sertakan di kolom deskripsi. Dan oke nih, desainer dari tema ini adalah siapa nih? Gear TKM ya, STKM ya, Gear STKM. Dan kalian bisa menemukan tema ini dari semua region, baik dari region Indonesia ataupun dari region India. Tapi untuk lebih gampangnya nanti aku sertakan di kolom deskripsi aja ataupun di pin komen ya untuk link download dari temanya. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema simple yang mungkin bisa kalian pertimbangkan untuk kalian unduh ataupun kalian terapkan di Xiaomi kalian. Like jika kalian suka dengan video ini dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Oh ya, kalau kalian punya rekomendasi tema makanan lainnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar ya, di kolom komentar. Karena jujur untuk beberapa saat ini aku agak sedikit kesulitan cari rekomendasi tema yang keren ya, terutama untuk tema yang ada di Time Store global ya, bukan tema Cina. Dan kayaknya udah lama juga ya kita nggak bahas tema-tema Cina. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.